Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Lalita Tursina dan ini HM Islarab Gali Raja. Kami dari kelompok 1 sistem persarapan. Selamat menyaksikan. Baik, pertama-tama apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah pusat kontrol tubuh, pengaturan dan jaringan komunikasi serta mengarahkan fungsi organ dan sistem tubuh. Pusat dari semua aktivitas mental meliputi pemikiran, pembelajaran, dan memori. Sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi. Fungsi sistem saraf. Yang pertama, untuk mengetahui kejadian atau perubahan yang terjadi di sekitar kita melalui penggunaan alat indera manusia. Yang kedua, mengendalikan tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh kita. Yang ketiga, mengendalikan kerja organ-organ tubuh. Selanjutnya, anatomi dan fisiologi sistem saraf. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron bergabung membentuk suatu jaringan untuk mengantarkan impuls atau rangsangan. Salah satu dari sel-sel saraf yaitu akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Akson berfungsi mengantarkan rangsangan keluar dari badan sel ke neuron lain. Selanjutnya ada dendrit. Dendrit yaitu perpanjangan sitoplasma yang biasanya berganda dan pendek. Dendrit berfungsi sebagai penerima rangsangan, kemudian mengubah rangsangan yang diterima menjadi impuls. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit ke badan sel. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson, badan sel yang mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Susunan sistem saraf manusia tersusun dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, di mana sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak dilindungi 3 lapisan selaput meninges. Bila membran ini terkena infeksi, maka akan terjadi radang yang disebut meningitis. Otak adalah organ yang bertanggung jawab sebagai pusat koordinasi tubuh. Adapun bagian-bagian otak yaitu pertama cerebrum atau otak besar, di mana cerebrum ini dibagi dalam 4 lobus yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, lobus temporalis, dan lobus occipitalis. Bagian otak selanjutnya yaitu brain system atau batang otak. Batang otak terdiri dari diencephalon, mesencephalon, pons paroli, dan medulla oblongata. Bagian otak yang terakhir yaitu cerebellum atau otak kecil. Selanjutnya ada medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Medulla spinalis ini merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat. Medulla spinalis terdiri dari 31 pasang saraf spinalis yang terdiri dari 7 pasang dari segmen cervical, 12 pasang dari segmen thoracal, dan 5 pasang dari segmen lumbalis, 5 pasang dari segmen sacralis, dan 1 pasang dari segmen coccygeus. Otak tengah berfungsi dalam menjaga tingkah laku, otak tengah berfungsi dalam penglihatan, otak depan berfungsi dalam penciuman. Medulla spinalis berfungsi sebagai penghubung impuls ke otak. Susunan sistem saraf manusia yang selanjutnya yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau saraf perifer adalah sistem saraf luar, sistem saraf pusat untuk menjalankan otot dan organ tubuh. Fungsi utama dari sistem saraf tepi adalah menerima rangsangan dan menghantarkan semua respon yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi tidak dilindungi tulang yang membuatnya rentan terhadap racun dan luka mekanis. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang dikerjanya yang diatur oleh otak. Sistem saraf sadar berfungsi mengatur koordinasi gerak secara sadar melalui sistem saraf pusat atau otak. Sistem saraf sadar terdiri atas 12 pasang saraf kranial. Terdiri dari yang pertama saraf olfaktori, yang kedua saraf optik, yang ketiga saraf okulomotor, yang keempat saraf troklear, yang kelima saraf trigeminal, yang keenam saraf abdusen, yang ketujuh saraf fasial, yang kedelapan saraf vestibuloklear, yang kesembilan saraf glossopharyngeal, yang ke-10 saraf vagus, yang ke-11 saraf aksesori, yang ke-12 saraf hipoglosal. Sistem saraf tak sadar atau
otonom. Sistem saraf ini bekerja tanpa disadari secara otomatis dan tidak dibawa kehendak saraf pusat. Contoh gerakan tersebut misalnya denyut jantung, perubahan pupil mata, gerak alat pencernaan, pengeluaran keringat, dan lain-lain. Sistem saraf otonom ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, saraf simpatik. Saraf ini terletak di depan ruas tulang belakang. Fungsi saraf ini terutama untuk memacu kerja organ tubuh dan menghambat kerja organ tubuh. Fungsi memacu antara lain mempercepat detak jantung, memperbesar pupil mata, memperbesar bronkus. Fungsi yang menghambat antara lain memperlambat alat kerja pencernaan, menghambat ereksi, dan menghambat kontraksi kantung seni. Yang kedua, sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf ini memiliki fungsi kerja yang berlawanan jika dibandingkan dengan saraf simpatik. Saraf parasimpatik memiliki fungsi antara lain menghambat detak jantung, memperkecil pupil, memperkecil bronkus, mempercepat kerja alat pencernaan, merangsang ereksi, dan mempercepat kontraksi kantung seni.